semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini sampai siang kira-kira berlangsung sekitar 2 jam. Kita telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan mudik lebaran tahun 2022. Ini adalah rapat koordinasi yang kedua kalinya. Yang pertama di Kementerian Perhubungan bersama Pak Menteri Perhubungan, dan sekarang ini kita rapat koordinasi yang kedua kalinya, yaitu bersama dikoordinir oleh Bapak Kapolri, nama Bapak Kapolri. Intinya adalah menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan dari Bapak Presiden, yaitu agar Lebaran tahun 2022 yang sudah ditetapkan bahwa dibolehkan untuk Lebaran tahun 2022 ini agar pertama berjalan lancar dan aman. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari naiknya angka kasus COVID-19 pasca Lebaran. Dan Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk agar semua yang akan mudik menyiapkan diri dengan vaksin booster, yaitu vaksin yang ketiga kalinya, agar ketika berangkat ke tujuan itu kondisinya betul-betul sehat, bebas COVID, dan datang tidak membawa oleh-oleh COVID. Kemudian juga tadi kita berkoordinasi tentang ketersediaan bahan pokok dan BBM. Kemudian yang terakhir, kita berupaya betul untuk menjamin bahwa perjalanan mudik ini, baik ketika berangkat maupun nanti balik ke tempat semula, itu lancar, selamat, dan betul-betul sesuai dengan maksud dari mudik itu, yaitu mendapatkan kegembiraan, ketemu dengan sanak saudara, dan kemudian kembali dengan selamat. Pada pertemuan tadi ini dihadiri oleh tentu saja Pak Kapolri, juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan yang sekarang hadir bersama kita, kemudian Wakil Menteri Agama, dan juga Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Perhubungan, kemudian Dirut Pertamina, dan Kepala Badan Pangan, dan juga tentu saja dihadiri oleh unsur jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polda, Polres, hingga Polsek untuk ikut bergabung di dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Kapolri pada hari ini. Saya kira itu gambaran sekilas dari saya. Nanti untuk yang berkaitan dengan masalah transportasi dan juga mungkin vaksinasi akan disampaikan oleh Pak Kapolri. Yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan maupun ibadah Idul Fitri nanti, sholat Idul Fitri, nanti Pak Wakil Menteri Agama. Sedangkan mengenai ketersediaan bahan pokok nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Sedangkan untuk bahan BBM nanti ada Dirut Pertamina hadir dengan kita. Sedangkan yang lain nanti kalau ada pertanyaan dari wartawan tentu saja akan siap untuk memberikan penjelasan. Ini ada Pak Kasum TNI, ada Pak Kepala BNPB, ada Pak Basarnas juga berada di tengah-tengah kita. Kemudian saya kira waktunya saya persilakan kepada Pak Wakapolri. Silakan Pak Wakapolri. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mudik Lebaran tahun 2022 ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sehat.
kita mengetahui bahwa perkiraan mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu karena kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan tahun ini dari perkiraan itu dari seluruh Indonesia lebih kurang 85 juta orang akan melaksanakan mudik dan 14 juta diantara dari Jabodetabek. Nah, oleh karena itulah kita mengambil langkah-langkah antisipasi agar mudik Lebaran nanti itu bisa berjalan aman, lancar dan sehat serta tidak terjadi lonjakan COVID-19. Polri melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan operasi ketupat tahun 2022. Nah, operasi ini tentunya kita laksanakan bersama-sama Polri dan stakeholder terkait, yaitu teman-teman TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur-unsur terkait lainnya agar operasi ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Dalam operasi ini kita melibatkan 144.392 orang. Kemudian kita membuat pos-pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Di pos-pos nanti akan kita tempatkan, tujuannya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita tempatkan gerai-gerai vaksin sehingga masyarakat akan bisa vaksin di tempat pos-pos itu. Nah, pos-pos ini akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, wisata, kemudian juga tempat-tempat ibadah, rest area, kemudian tempat-tempat kerawanan lainnya. Dalam melaksanakan operasi ini tentunya kita juga melakukan langkah-langkah yang namanya cipta kondisi 7 hari sebelum operasi dan 7 hari setelah operasi. Operasi kita laksanakan itu dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Nah, 7 hari sebelumnya kita melaksanakan operasi cipta kondisi terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin muncul. Kemudian kita juga melakukan percepatan vaksinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 7 hari setelah operasi kita melaksanakan supaya arus balik itu bisa lancar, tidak terjadi kemacetan. Ini yang kita lakukan, tentunya yang kita lakukan secara bersama-sama. Memang di dalam menghadapi kegiatan masyarakat nanti, baik itu arus mudik maupun arus balik, potensi-potensi kerawanan yang muncul diantaranya adalah di samping gangguan-gangguan keamanan tentunya kemacetan lalu lintas, ya, kemudian juga terjadinya kecelakaan yang sudah kita antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantaranya kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraflow, kemudian one way, ganjil genap ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif apabila memang terjadi kemacetan dan melakukan buka tutup di rest area sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini upaya-upaya yang kita lakukan dan ini bersama-sama, tidak Polri sendiri tentunya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kita khususnya dalam rangka bagaimana percepatan vaksinasi. Jabodetabek ini kita berharap 1 minggu sebelum Lebaran sudah boosternya mencapai 50%. Kemudian di daerah tujuan yang banyak khusus di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY, kita berharap boosternya sudah mencapai 30%. Ini kita lakukan bersama-sama dari Kementerian Kesehatan, Satgas, teman-teman TNI dan stakeholder terkait lainnya. Harapan kita tentunya ketika masyarakat nanti pulang ke kampungnya dan kembali tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Itu hal lain bisa ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat tadi saya sudah utarakan kepada Pak Menko bahwa ketersediaan bahan pokok yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional terlihat cukup dan kuat Pak Menko, dan untuk itu ketersediaannya akan mempengaruhi daripada harga. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau tendensinya adalah
bagaimana di awal Ramadan itu biasanya tinggi, kemudian akan melambat turun Pak Menko, dan kemudian kita akan lihat ada kenaikan sedikit menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat misalnya barang-barang seperti gula itu stabil Pak Menko, harganya 14.700 dibandingkan dengan minggu lalu. Harga sapi naik Rp700, kira-kira 0,53% dibandingkan minggu lalu. Tetapi barang-barang hortikultura seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah itu sudah turun lebih dari 15% Pak Menko. Begitu juga dengan bawang terjadi penurunan, dan dari semua itu yang naik sedikit adalah kedelai Rp100 dibandingkan minggu lalu. Jadi kami pastikan bahwa ketersediaan barang adalah cukup, dan mudah-mudahan harga stabil, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan hikmat, dan mudah-mudahan ini tidak ada alam melintang, supaya ketersampaian dari barang-barang tersebut bisa dicapai ke dengan logistik yang baik. Terima kasih Pak Menko. Jadi untuk kesiapan supply maupun distribusi dari BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ada 85 juta pemudik, di mana 61,8% yang akan menggunakan mobil pribadi, motor dan juga bus, dan yang lainnya adalah menggunakan angkutan laut dan udara. Dengan demikian kami kemudian dapat memprediksi di peningkatan dari kebutuhan gasolin maupun gasolin. Jadi peningkatan tertinggi pada saat arus mudik itu sampai 29%. Dan kemudian ada juga, karena ini ada liburan, ada arus untuk libur wisata itu sampai 36%, dan arus balik ini 22%. Dan kita melihat pergerakan dari pemudik ini adalah dari Jabodetabek dan Banten, juga Jawa Timur ke arah Jawa Tengah dan ke arah Lampung, sehingga kami pastikan ada 11 jalur utama ini yang kami jaga betul supply dan distributionnya, dan juga di pasokan di Merak dan Bakahuni. Demikian juga SPBU dan infrastruktur lainnya untuk di 11 daerah wisata, dan juga kami pantau betul daerah-daerah, ada 6 daerah yang rawan bencana. Jadi ini kami pun siapkan baik itu supply yang normal atau standar maupun yang untuk alternatif. Nah, untuk menambah distribusi, kami juga menambah infrastruktur dan armada. Ada 230 unit motor yang kemudian akan bisa menjual ya BBM ke kendaraan-kendaraan yang terjebak di kemacetan, baik di tol maupun di luar tol. Jadi tinggal telepon ke call center 135 share location, maka motoris ini akan menghampiri kendaraan dan mengisi langsung dari kemasan-kemasan yang kami siapkan. Selain itu kami juga tambahkan ada SPBU temporary yang akan kami tempatkan di rest area yang saat ini belum ada SPBU-nya, dan juga di lokasi-lokasi titik kemacetan. Ini untuk mengurai antrian ada 50 unit. Juga kami tempatkan ada truk BBM yang dilengkapi dengan flow meter, ada 149 unit. Ini akan menambah distribution dan juga supply yang ada. Jadi demikian, semoga kita semua kemudian bisa melaksanakan mudik secara aman, dan kami pastikan, Pertamina memastikan supply atau pasokan stok dan juga distribusi akan berjalan lancar, baik untuk BBM maupun untuk LPG. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko, Bapak Menteri, dan para kepala dan badan dan lembaga yang saya hormati. Kementerian Agama menyambut baik untuk instruksi dari Bapak Presiden, dan itu ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah pada bulan puasa dan Idul Fitri di masa pandemi. Alhamdulillah selama 12 hari dalam pantauan kami, surat edaran ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan lancar, masjid-masjid penuh, ibadah taraweh, tadarusan, iktikaf, dan ibadah Ramadan lain bisa berjalan dengan baik, dan itu semuanya dipastikan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua,
kami juga mengimbau dalam surat edaran itu untuk para dai, penceramah, menyampaikan pesan-pesan agama secara damai yang mengajak kerukunan, kekeluargaan, ukhuwah, dan juga tidak mempertentangkan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, masalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang agama. Yang ketiga, dalam surat edaran juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan vaksin di bulan Ramadan itu diperbolehkan. Itu juga diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama dan juga dari Muhammadiyah yang memperbolehkan vaksin dilaksanakan pada saat orang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kami terus mendorong, mengajak agar masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan vaksin, khususnya adalah melengkapi vaksin untuk yang kedua dan boosternya. Kemudian Kementerian Agama ikut melakukan akselerasi dalam program vaksinasi ini di 10 provinsi dengan target 1 juta vaksin. Kami bekerjasama dengan Polri dan juga TNI untuk melakukan program vaksin ini. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri juga diperbolehkan, baik itu di masjid maupun di tanah lapang, tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Menko. Itu rekan-rekan wartawan, beberapa penjelasan dari kementerian dan badan terkait. Kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Mungkin, ya silakan. Sebut dari mana? Saya juga dari BNN. Ini terkait dengan pertanyaan mungkin lebih kepada Bapak Perdagangan sama mungkin dengan Bapak Wakapolri. Biasanya kan menjelang sebenarnya harga akan naik atau Bapak sudah bilang, apakah kalau dulu kan ada satu pangan, nah apakah sekarang akan juga satu pangan? Udah ada, soal gasnya nggak ada. Nggak ada, soal gasnya ada. Selalu ada. Itu sekarang juga ada. Ada. Dipimpinnya oleh siapa? Soal gas mana? Ada. Satgas pangan kita ada dari kepolisian, dari Baik, terima kasih. Kita mempunyai Satgas Pangan di tingkat pusat. Itu tentunya kita bersama-sama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari pengawasannya dari hulu sampai dengan ke hilir, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan terdistribusi sampai dengan tempat-tempat yang sudah direncanakan dengan Pak Kemendak dan stakeholder terkait lainnya. Itu ada dari tingkat pusat sampai dengan tingkat polda sampai dengan tingkat wilayah. Persiapkan semuanya. Penerapannya saat di lokasi itu akan dimana saja titik-titiknya? Baik, nanti dalam rangka kita mengurai kemacetan lalu lintas, ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap, bahkan juga kita menyiapkan jalur alternatif dari jalur-jalur utama, kemudian juga buka tutup di rest area. Nah, kalau itu nanti umpamanya kontra one way, kita tidak nanti kita dengan ganjil genap, tapi ini melalui diskresi, kita lihat situasinya. Nanti ada beberapa tempat tertentu yang memang sudah diidentifikasi, baik itu dari jajaran Korlantas maupun dinas perhubungan yang kita siapkan anggota-anggota kita untuk menyiapkan itu. Sehingga harapan kita masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan lancar, juga nanti harus baliknya bisa lancar. Terima kasih. Kalau misalnya terjaring atau terjaring aja, itu kan waktu nanti semuanya ini di awal-awal kita akan menyampaikan sosialisasi yang masih kepada masyarakat, yaitu kapan saja, di mana saja tempat-tempatnya akan disampaikan nanti, sehingga masyarakat mengetahui, masyarakat tidak terdadak. Ada tambahan? Jadi terkait yang ganjil genap atau kemudian one way seperti disampaikan oleh Pak Wakapolri tadi, jadi kami dengan Korlantas Polri, kemudian dengan Dirjen PU Bina Marga telah menandatangani SK bersama yang skema nanti menyangkut masalah ganjil genap dan juga one way itu akan dilaksanakan secara bersamaan.
Kenapa demikian? Karena potensi perjalanan masyarakat dengan menggunakan kendaraan, baik mobil pribadi, kemudian bus dan juga termasuk sepeda motor. Tapi kalau sepeda motor jalan nasional ya, itu cukup tinggi sekali. Dengan demikian, kami bersama Korlantas Polri memandang perlu ada manajemen prioritas di jalan tol terutama. Nah, kemudian gage dengan one way ini kita akan lakukan baik untuk di jalur mudik maupun di jalur baliknya. Untuk mudiknya itu sudah kita tentukan di dalam tanggal yang sudah kita tentukan, yaitu tanggal 27, 28, dan 29. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Pak Wakapolri, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya, namun pelaksanaannya akan tergantung dengan diskresi kepolisian. Artinya waktunya sudah kita tentukan, baik tanggalnya, jamnya, namun kemudian karena untuk clearing itu butuh waktu sekitar 2 jam, di akhirnya nanti itu sangat tergantung dengan kondisi di lapangan yang akan diputuskan oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Korlantas Polri. Kemudian pelaksananya akan dilaksanakan di jalan tol dari Jakarta, yaitu mulai dari KM 47 atau kemudian begitu kita dari tol LVT turun itu langsung kita laksanakan pada saat arus mudik, kemudian selesainya di KM 414 di Kali Kangkung di Semarang. Saya kira itu saja, Pak. Saya kira cukup ya, sudah kita akhiri, dan terima kasih atas perhatiannya, dan atas sekali lagi mohon dibantu rekan-rekan wartawan untuk mensiarkan, mensosialisasikan kepada siapa saja yang akan mudik supaya membekali diri yang cukup, baik samu maupun kendaraannya harus dicek benar. Jangan lupa semuanya untuk segera booster vaksin ketiga agar mudiknya selamat, aman, nyaman, dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.